Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, welcome hari Senin ya. Jadi hari ini hari Senin tanggal 2 Desember 2024. Kita sudah masuk ke weekdays lagi, waktunya hari produktif di mana memang market kecenderungannya sedikit mix untuk perdagangan kemarin ya. Ada market yang mulai rally, ada juga yang masih rally, ada juga yang sudah mulai koreksi. Jadi cukup mix untuk altcoin ya. Menurut saya ini 50-50 antara yang hijau sama yang merah, tapi kalau kita melihat dari kondisi pasar kemarin memang cukup cukup wajar sebab 2 hari terakhir kan kita ada weekend, apalagi di hari Kamisnya kemarin ada Thanksgiving dari Amerika Serikat dan sudah waktunya lah market untuk koreksi sehat dulu. Ya, dan hari ini hari Senin otomatis akan mulai ada perdagangan yang aktif dari para hedge fund, daripada trader-trader yang mungkin sudah sempat liburan long weekend kemarin. Jadi ya siap-siap kita akan mendapatkan gejolak yang namanya volume perdagangan yang lebih tinggi untuk perdagangan hari ini dan juga beberapa hari ke depan. Memang di 2 video terakhir kita nggak terlalu banyak membahas tentang kondisi pasar ya. Kita lebih banyak membahas tentang behavior dari market dan juga seperti apa kita bisa menyikapi situasi dan juga kondisi dari altcoin saat ini. Jadi kita akan kembali lagi ke track kita ya, di mana kita akan mengulas seperti apa kondisi dari market kripto ke depannya, teman-teman. Jadi kondisi dari market memang cukup mix. Ini adalah hal yang wajar sebab kemarin itu weekend, banyak trader besar ya kan, investor besar, whales pun juga banyak yang ambil liburan dulu. Sehingga mungkin nggak semua koin itu ya perform bagus ya. Koin-koin yang udah sempat naik tinggi kemarin justru malah koreksi. Dan itu hal yang wajar. Oke, kita akan mulai dulu pembahasannya dari kalender ekonomi. Hari ini kita dapat beberapa rilis data penting yang akan diterbitkan ya oleh market. Dari Cina kita akan dapat data manufacturing PMI. Lalu dari Uni Eropa juga akan ada Eurozone Manufacturing PMI, data-data tentang industri manufaktur ya di berbagai negara. Ini akan mempengaruhi seperti apa ekspor import, kemudian juga seperti apa produksi barang ya kan, permintaan barang-barang mentah itu sangat-sangat mempengaruhi. Itu akan berpengaruh sama harga dari mata uang sebenarnya, euro atau yuan China atau Amerika Serikat. Nah, itu yang akan cenderung bergejolak. Selain itu juga akan ada data unemployment rate dari Uni Eropa jam 17 ya, jam 5 sore. Itu. Terus dari Amerika Serikat akan ada data manufacturing PMI and prices di jam 10 malam nanti. Gitu. Jadi waktu yang aku sebutkan ini semuanya waktu Indonesia Barat. Jadi beberapa data ini mungkin tidak akan langsung memberikan impact terhadap market kripto. Namun market kripto terpengaruh sama beberapa mata uang besar. Salah satunya adalah dolar. Ya, dolar berpengaruh dengan beberapa mata uang lain seperti euro, yuan, kemudian pound sterling, dan juga mata uang yang lain, mata uang negara-negara besar lah, gitu. Jadi ya dari pergerakan ini akan tentu saja mempengaruhi kondisi dari Bitcoin. Sementara beberapa hari terakhir kita melihat di mana indeks dolar mengalami koreksi 0,35% dan momentum penurunan dari harga dolar itu menjadi momentum yang baik untuk kripto mengalami tren kenaikan yang lebih impulsif. Ya, kemarin lumayan bagus sekali untuk Bitcoin bisa rally ke 97.000 kembali disertai dengan banyak altcoin yang juga sangat perform. Kayak XRP udah tembus 2,1 dolar, Algorand kemarin udah setengah dolar, ya kan. Beberapa altcoin lain juga masih perform bagus, kayak Litecoin udah mulai rally, ini dikit lagi dia breakout dan ya seperti yang kita bahas dan juga sudah kita ungkapkan ya, Litecoin salah satu yang belum naik. Teman jadi bisa dipantau koin-koin tersebut. Itu BTC dominance di perdagangan kemarin closing monthly time frame bearish engulfing. Ini adalah indikasi awal yang sangat bagus untuk terbukanya peluang alt season. Ya, especially di bulan ini, di bulan Desember dan juga Januari. Jadi manfaat yang kita bisa dapatin itu sangat-sangat besar dari penurunan BTC dominance.
Itu. Kemarin aku juga nggak terlalu banyak bahas kondisi dari market, kenapa? Karena hari ini akan ada closing weekly time frame. Ya, closing yang sangat-sangat penting. Kemarin kita dapat monthly time frame closing, which is semuanya bagus ya. Bitcoin closingnya bagus, Ethereum juga nggak kalah bagus. Lalu beberapa altcoin kayak BNB, Kaspa, terus juga ada XRP, apalagi ya Cardano, semuanya memberikan indikasi positif. Artinya apa? Artinya di closing untuk monthly time frame bulan November kemarin itu memberikan sinyal untuk para investor. Kita siap untuk bullish. Nah, ini yang penting teman-teman. Jadi Desember, ya Desember, Januari, kemudian mungkin lanjut ke Februari, potensial untuk market bisa rally. Ya, tapi disclaimer dulu, yang dimaksud dengan market rally itu bukan tiap hari hijau, teman-teman. Pasti akan ada fase koreksi yang terjadi pada market. Dan koreksinya itu bisa bervariasi ya. Jadi kalau saya sendiri melihat market di akhir bulan Desember ini bakalan positif banget, teman. Cuman untuk ke sana mungkin di awal minggu atau minggu pertama bulan Desember bisa saja ada koreksi yang akan terjadi, bisa juga bisa berlanjut sampai minggu kedua nanti. Karena kan market ini udah naik tinggi nih, apalagi nanti akan ada rilis data FOMC meeting terkait dengan keputusan suku bunga dari The Fed di tanggal 19 Desember nanti. Ya, itu bisa menjadi momen-momen di mana market akan seperti menunggu keputusan dari Jerome Powell. Jadi waspada nih, kita sekarang yang mungkin udah cuan, ya kan udah sempat profit, udah mulai bisa merealisasikan profit kalian, teman. Ya meskipun teman-teman mau taking profit misalkan nih, nggak semua ya, ya memang seperti itu seharusnya ya, karena again kita nggak akan tahu pasti koin mana saja yang akan mencapai puncak gitu. Jadi kondisi market saat ini sedang bervariasi. Mungkin saja misalkan nih teman-teman melihat oke, BNB gitu misalkan dia belum rally, mungkin dia masih bisa rally, tapi XRP mungkin yang sudah rally lebih dulu nggak akan seperform itu ya untuk bulan Desember. Jadi akan ada mix sekali pergerakan dari banyak altcoin gitu. Yang namanya alt season itu bukan berarti semua koin akan mencapai all time high. Ya, tidak seperti itu. Jadi harus dipahami juga teman-teman. Jadi yang namanya alt season adalah banyak altcoin yang akan perform bagus. Ya, trennya bagus, peningkatan signifikan terjadi. Tapi bukan berarti dia akan create new all time high, atau bukan berarti ketika alt season itu sebuah altcoin justru malah mencapai peak-nya. Belum tentu. Bisa jadi dia sudah mencapai peak beberapa bulan atau beberapa minggu sebelum all season terjadi itu. Jadi ya kita harus tetap mengantisipasi hal-hal tersebut ya. Itu dari kondisi dari market. Oke, aku mau informasikan dulu ya buat teman-teman yang pengen untuk mendapatkan lebih banyak reward di market, teman-teman bisa staking Bitcoin kalian, atau kalian punya Micro GPT token yang bisa teman-teman staking di Gate.io dan berpeluang untuk mendapatkan reward ya. Ini sisa 3 hari lagi sih buat teman-teman staking. Tapi jangan khawatir karena di Gate.io tersedia banyak sekali pilihan token buat teman-teman staking dan juga bisa mendapatkan reward yang agak besar juga ya. Selain dari Micro ada juga GOATS, terus ada ZRC yang juga bisa teman-teman stake. Ya lumayan bisa dapetin hadiah full price yang lumayan gede dalam beberapa waktu. Itu buat yang tertarik bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Oke, dari beberapa berita yang kita temukan ya, beritanya lumayan bagus. Contohnya Grayscale yang mana portfolionya sudah naik sampai 85% ya. Ini ke-trigger karena kenaikan dari Bitcoin dan juga beberapa altcoin yang dia miliki, khususnya produk-produk seperti XRP, kemudian juga ada Avalanche, Solana, Stellar, itu juga salah satu produk dari Grayscale yang memang mendukung sekali kenaikan ya dari nilai aset portfolio milik Grayscale. Meskipun kita tahu sama-sama Grayscale ini kalau dilihat dari source of value dia banyak sekali arus keluar terjadi, tapi overall itu adalah ya side effect daripada apa yang dia lakukan, yaitu banyak sekali melakukan akumulasi pada altcoin gitu.
Grayscale salah satu hedge fund yang biasanya paling aktif mengakumulasi altcoin before dia meluncurkan produk ETF atau ETP, teman-teman. Sama seperti kemarin tuh, kenapa kenapa kok Grayscale banyak arus keluar di Bitcoin ETF ataupun Ethereum ETF? Karena sebelum produknya itu listing di market, ya kan, bisa dibeli oleh banyak pelaku pasar, Grayscale ini sudah lebih dulu menawarkan private produk ETF mereka ke individual, ya. Ini tidak bisa diberikan langsung teman-teman ke apa namanya, ke pasar bebas ya. Justru produk-produk mereka itu diberikan dulu ke private investment. Sehingga ya mungkin mereka akan mengakumulasi banyak altcoin, dan overall kali ini dia sudah cuan ya, cuan sangat-sangat banyak dari altcoin. Kemudian saat ini kita juga berada di posisi di mana banyak negara akan segera merampungkan mereka punya regulasi terkait dengan kripto. Salah satunya adalah Jepang. Jepang saat ini memang lagi gencar karena target mereka itu akhir tahun 2024, dan harusnya dari banyak negara ya itu sudah bersepakat bahwa mulai 2025 regulasi kripto mereka harus sudah bisa dijalankan. Seperti dari Uni Eropa yang sekarang push banyak sekali apa namanya, negara-negara yang menjadi bagian dari Uni Eropa untuk segera menyelesaikan mereka punya regulasi. Sebab dari MiCA sendiri ya, regulasi kripto yang ada di Uni Eropa itu sudah selesai peraturan perundang-undangannya. Sekarang tinggal disesuaikan aja di berbagai macam negara yang ada di Uni Eropa gitu. Jadi apakah akan bagus atau enggak untuk market kripto? Tentu saja kita harapkan semuanya baik ya. Tapi yang biasanya terjadi adalah ketika sudah diregulasi, siap-siap dengan pajak kripto yang akan cenderung dinaikkan. Ya, pemerintah membuka diri, oke kalian boleh invest di kripto. Ya, tapi ingat ada pajaknya. Itu Jepang, Korea Selatan juga saat ini sudah melakukan hal tersebut. Mereka berencana untuk membuat regulasi yang bagus. Bahkan Korea Selatan ini kabarnya dia akan siap untuk delay tax kripto selama 2 tahun awal. Jadi sangat-sangat happy teman-teman. Di Indonesia nggak ada delay sih, langsung kena pajak. Ya itulah. Oke, berita yang lain datang dari Ripple ya. Ripple Cloud akan segera mendapatkan dana nih, sampai valuasinya ya itu sampai 200 miliar US dollar, karena mereka akan segera meluncurkan RLUSD atau Ripple USD. Ini adalah stablecoin yang di backup 1:1 dengan dolar. Jadi Ripple akhirnya rally ke 2 dolar. Dia nggak jadi stablecoin lagi ya. Jadi Ripple udah nggak stablecoin, dan dia bikin stablecoinnya yang asli, Ripple USD. Semoga bisa sukses di peluncurannya ke depan. Teman-teman, ini udah diregulasi dan akan siap meluncur di Desember tanggal 4 nanti. Oke, dari berita yang lain datang dari sebuah opini atau analisa ya, dia bikin judul yang cukup kontroversial. Goodbye memes, hello DeFi. Jadi berita terbaru adalah datang dari founder token bernama Hype. Dia baru saja mendistribusikan ya lebih dari 1 miliar US dollar dalam bentuk token Hype untuk pengguna awal proyek baru. Dia melihat bahwa situasi saat ini tengah bergeser dari koin-koin memes menjadi back to fundamentals ya, with DeFi core and apa namanya, ya ini bisa dibilang merupakan sebuah indikasi ya, kembali lagi indikasi mungkin market tengah beralih ya, tengah beralih dari koin-koin yang memang pada awalnya koin-koin dengan isu yang tidak ada ya kan, meme coin teman-teman. Jadi nggak ada upgrade, nggak ada developer, tapi bisa rally. Ini udah mulai berganti nih sepertinya, masuk ke koin-koin dengan fundamental, dengan use case. Ya, yang namanya tren menurut saya itu cukup wajar. Kenapa? Karena kenaikan dari kripto itu biasanya tergantung sektornya ya. Mereka akan naik sesuai dengan sektor mereka masing-masing. Contohnya meme coin Hype, meme coin mayoritas naik. Tapi ketika nanti sudah trennya bergeser ya kan, ganti lagi ke koin-koin DeFi misalkan atau AI, ya udah mereka akan giliran teman-teman. Dan kelihatannya memang kalau saya pantau, ini bukan berarti saya bearish ya pada meme token, enggak.
Ya, meme token masih sangat-sangat bagus, dilihat dari closing monthly time frame, contohnya Dogecoin masih sangat-sangat bagus. Cuman performanya itu loh yang nggak setinggi sebelum-sebelumnya. Meme token kayak agak ketahan gitu kalau kita bandingkan sama XRP, sama Algorand ya kan, koin-koin yang sudah mendapatkan pintu gerbang dari pemerintah Amerika Serikat untuk penangguhan pajaknya ya kan, koin-koin Amerika nih, si Algo, kemudian Habar ya kan, Ripple. Nah, itu koin-koin Amerika lagi rally. Tuh, ke depannya mungkin akan bergeser lagi narasinya ke beberapa altcoin setelah narasi dari ya koin-koin Amerika ini selesai. Gitu. Jadi bisa dibilang siklusnya udah berganti dan sepertinya meme token udah berada dalam situasi yang harus sideways dulu ya, harus cooling down dulu nih. Itu beralih ke narasi-narasi lain. Dan yang di-highlight di sini mungkin adalah DeFi. Gitu. Selain itu juga Elon Musk saat ini sedang gencar banget untuk mempromosikan produk-produk AI yang mereka bikin. Kemarin ada XAI, banyak yang minta dibahas, Bang, bahas token XAI. Apakah itu yang dimaksud ya, pengembangan project game berbasiskan AI dari Elon Musk? Ya mungkin saja, tapi menurut saya sih cocok logi aja sih. Karena kan project XAI di awal itu ya bukan bukan seperti apa yang kita lihat. Dia nggak ada kaitannya juga sama Elon Musk. Memang kebetulan dibikin namanya sama biar memanfaatkan hype aja. Tuh, jadi ya, yang kita maksud adalah project AI gaming yang tentu saja akan menjadi sektor yang baru. Sementara ini belum terlalu banyak ya project-project berbasiskan dengan AI gaming. Ya, mungkin bisa jadi ini merupakan sebuah project revolusi dari project-project gaming ya kan. Mereka menggunakan tagline AI, bisa jadi. Cuman tapi ya itulah. Dan juga Elon Musk sangat-sangat apa namanya? Sangat-sangat bagus pandangannya terhadap AI. Khususnya Grok. Grok ini adalah AI dari Twitter ya. Dia saat ini berusaha untuk menandingi ChatGPT, di mana kalau kita lihat sendiri Grok bisa dibilang sudah memberikan performa yang bagus khususnya untuk generate image ya, membuat gambar dengan AI disertai dengan berita-berita yang cukup terkait dengan ya distribusi sebuah distribusi informasi berupa berita gitu. Jadi saat ini pengembangan dari AI yang dibangun oleh Elon Musk mencoba untuk menyaingi ChatGPT. Itu terkait dengan fotonya. Kalau ChatGPT ini dia kasih comparison bahkan teman-teman. ChatGPT itu kartun banget. Tapi kalau dari Grok itu bisa sangat-sangat eh, ya masih kelihatan kayak kartun cuman lebih realistis aja. Jadi coba dibanding teman-teman. Ya, sepertinya narasi berupa project AI NFT, ya, bisa nggak sih AI NFT atau AI gaming ya? Saya rasa narasi AI yang ada embel-embel AI itu bakalan hype ke depannya. Jadi bisa dipantau-pantau aja dulu teman-teman. Sementara sih aku belum bisa kasih gambaran buat teman-teman token apa saja ya, belum bisa spill nama-nama tokennya. Tapi silakan di research ya, research mandiri. Kalau yang namanya market crypto tuh harus mandiri guys. Jangan tunggu disuapin ya kan, ketinggalan kalian. Nanti kalau kalian bisa dapetin project-project yang bagus, teman-teman invest, teman-teman cuan kan kalian juga yang dapat cuan. Kalau teman-teman nunggu kayak banyak influencer yang bahas ya, jadi kalian bukan early adopter. Kalian adopsi ketika memang sudah hype aja. Gitu. Jadi ya kalau kalian bisa adopsi lebih awal, tentu saja kalian akan lebih cuan. Itu. So, kita bahas sekarang tentang chartnya ya, di mana pergerakan Bitcoin di monthly time frame kita sudah sempat sebutkan, bagus banget closingnya. Lalu apakah Bitcoin bakalan lanjut bullish terus? Ya kan, saya sih melihat ada semacam opsi. Opsi itu kayak pilihan untuk market mengambil profitnya dulu. Ya, apalagi kita udah dikasih sinyal bagus, ya kan, market bisa jadi akan cooling down dulu sementara waktu, teman-teman. Hari ini juga akan ada closing weekly time frame ya, yang overall hari ini bakalan sangat dinantikan. Sementara sih setelah beberapa minggu terakhir Bitcoin breakout ya, dari awal bulan November ini dia sudah breakout dari 67.000 ke 99.000 di all time high-nya sebelumnya. 3 candle hijau artinya 3 minggu berturut-turut Bitcoin positif.
dengan posisi RSI yang saat ini sudah berada dalam level overbought. Artinya apa? Artinya sudah jenuh beli. Saya sih melihat bahwa akan ada probability untuk market koreksi sehat dulu. Koreksi itu bukan dump parah, bukan bearish, ya, tapi butuh sedikit, ya, penurunan harga dulu. Karena ada banyak nih, yang belum kejemput ya, yang masih nunggu di harga bawah, sehingga mungkin pergerakan market, khususnya dari Bitcoin sendiri agak, tidak terlalu impulsif lah untuk kenaikannya. Apalagi BTC Dominance kemarin sudah ngasih sinyal yang bagus ya untuk altcoin di monthly time frame bearish engulfing. Kemudian di weekly time frame ada satu candle hijau, satu candle merah disertai dengan penurunan volume smart money. Ya, kita sudah sempat bahas dari awal bulan November kemarin, yang mana ini merupakan sebuah indikasi bagus. BTC dominance in the long run berpotensi untuk koreksi, sehingga akan menjadi momentum yang bagus untuk altcoin. Tapi disclaimer, bukan berarti BTC dominance-nya turun terus-terusan. Pasti akan ada retracement dulu naik ke atas, guys, before dia balik lanjut koreksi. Seperti itu. Nah, saya sendiri mengantisipasi hal tersebut bisa terjadi pada jangka waktu pendek. Ya, artinya apa? Artinya kalau teman-teman sudah cuan di market, teman-teman mau merealisasikan profit kalian, saat ini sudah oke. Meskipun tidak semua orang bakalan setuju, market kan masih bisa naik. Yes, masih akan naik. Cuman jangka pendeknya berpotensi untuk koreksi sementara dulu. Ini mungkin akan mix, nggak akan semua altcoin mungkin koreksi. Beberapa justru kemungkinan masih akan dalam tren yang bagus untuk membuat simbol-simbol bahwa altcoin ini akan bullish, gitu ya. Jadi mungkin ini akan impact-nya kepada beberapa altcoin saja. Makanya kalau teman-teman misalkan udah beli nih XRP, udah cuan ya kan, mau realisasikan profit boleh tidak? Ya boleh, karena mungkin siklusnya nanti akan berganti lagi. Misalkan dari project koin Amerika nih, mungkin bisa pindah ke DeFi, ya who knows, atau mungkin pindahnya ke AI. Kita tidak tahu secara pasti. Seperti itu. Jadi merealisasikan profit itu bukan berarti hal yang negatif. Itu bisa menjadi hal yang produktif buat kita ya. Khususnya yang lagi nunggu di harga bawah. Sebab banyak altcoin yang aku perhatikan itu saat ini sedang dalam posisi yang struggle untuk rally lanjutan. Beberapa sudah memberikan indikasi bahwa wah ini kita butuh ambil dana dulu di bawah ya kan. Banyak yang udah nunggu di harga-harga support ya kayak Manta ini udah ciri-ciri nih teman-teman, ciri-ciri dia pengen untuk ngambil dana dulu di sini, ya kan, before dia lanjut rally lagi. Itu beberapa altcoin kayak Solana juga udah mengindikasikan adanya pergerakan membentuk lower high baru ya, which is membutuhkan koreksi kemungkinan besar. Ya, sementara beberapa altcoin, Litecoin hari ini udah ngepump guys. Kemarin kita udah spill, siap-siap Litecoin ya. Jadi ya itu Litecoin udah mulai perform. WLD kemarin udah perform bagus, tapi kayaknya udah dapat rejection lagi. Banyak yang pengen taking profit. Ya siap-siap koreksi-koreksi sehat dulu. Jadi itu sih maksud saya ya. Bukan berarti marketnya bearish, cuma masih butuh koreksi. Good point untuk teman-teman yang pengen akumulasi. Jadi tunggu aja marketnya koreksi dulu baru masuk. Jangan FOMO, jangan terburu-buru. Mungkin awal bulan Desember ini kita akan dihadapkan dengan proses koreksi sehat. Koreksi sehat. Jadi manfaatin buat yang kemarin udah gajian katanya kan akhir bulan gajian atau yang awal bulan gajian, manfaatkan momentum untuk akumulasi di harga-harga yang sudah koreksi, teman-teman. Sementara itu sih jangan FOMO aja market. Jadi ya stay safe lah teman-teman. Kita punya komunitas diskusi di Telegram ya, tempat aku untuk update berita-berita terbaru buat teman-teman yang pengen join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih.